Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. Jadi, di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial di Django CRUD Deleting Data, ya, yaitu tentang create, read, update, dan delete, gitu. Nah, sebenarnya di video ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana, yaitu aplikasi pulang pergi. Bisa dibilang ini merupakan aplikasi ojek online, gitu ya, atau bepergian ke suatu tempat tetapi online. Tapi itu yang sangat simpel sekali gitu, sangat sederhana gitu ya. Oke. Nah, tujuan saya membuat topik ini sebenarnya adalah di video-video yang berikutnya, di video-video yang lalu kita tuh sering melakukan update dan deleting data itu di dalam halaman adminnya gitu ya. Nah, kali ini kita akan melakukan itu deleting data khususnya di luar dari admin. Oke, keren pokoknya. Sip, oke, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke TKP, tempat coding perkara. Gas! Nah, di sini saya sudah buka terminal, jadi langsung aja kita buat project di Django Admin serta project my site. Oke, kalau kita ls tentu sudah ada, dan kita rubah menjadi Django CRUD. Oke, rubah nama projectnya, dan di sini sudah ada. Langsung aja kita drag in ke dalam Visual Studio Code. Kita masuk dulu ke dalam DJ CRUD yang ada di sini. Kemudian sini kita buat satu buah aplikasi ya, namanya aplikasi pulang pergi. Oke, cool. Lalu di sini seperti biasa kita daftarkan si aplikasi pulang perginya itu ke dalam installed aplikasi. Mantap ya. Tentu di sini kita menggunakan templates untuk user interface-nya. Apakah kita harus menggunakan Bootstrap? Oke. Dan di sini tentu saya menggunakan Bootstrap aja ya, biar tampilannya lebih menarik. Namun sebelumnya, di sini kita harus buat jalurnya dari si Bootstrap itu sendiri. Oke, kita static di sini. Folder statiknya belum ada, dan kita kembali ke sini. Ini kita copy dan masuk ke dalam CRUD yang ada di sini. Di dalam aplikasi dari si project pulang pergi di sini ya. Keren. Oke. Nah, di sini kita buat link ya. Link yang pertama adalah link kosong, yaitu untuk si index dari si project gitu ya. Ini kita namakan name.index seperti itu. Kita koma. Oke. Nah, di sini kita from titik import views. Karena belum ada views di dalam projectnya, ini kita buat file views.py. Kemudian kita from Django shortcuts import render. Mantap. Kemudian kita def index request, kemudian kita return render, kemudian kita request. Ini kita menggunakan template index dari si template secara global. Kemudian kita konteks di situ. Ini kita buat judul. Judulnya di sini adalah beranda. Ini selamat datang di aplikasi pulang dan pergi gitu ya. Ini kita ganti menjadi heading. Heading gitu biar jelas. Oke. Kemudian jangan lupa kita tambahkan di luar sini yaitu templates, kemudian buat index.html. Sebelum index di sini kita buat base HTML, yaitu induk dari si template-nya. Nah, di sini kita menggunakan block name, ini adalah head TL, bukan TL tapi title. Nah, di sini adalah judul seperti itu. Kemudian kita block, ini adalah contents seperti biasa. Oke, dan di sini itu karena kita menggunakan Bootstrap, jangan lupa load static. Di sini juga kita import, masukkan link CSS-nya seperti itu. Kemudian ini kita menggunakan template dari si static, kemudian masukkan bootstrap.css. Begitupun juga dengan script-nya atau JavaScript-nya. Kita menggunakan static, kemudian ini JS, menggunakan popper.js, kemudian kita duplikat dan ganti menjadi bootstrap.js. Keren, oke. Nah, karena kita menggunakan Bootstrap, ini kita cut aja dulu dan kita bungkus kontennya itu ke dalam kontainer seperti itu. Sip, mantap, gampang gitu, gampang banget. Oke, kita coba running server. Sip, no problem. Kita jalankan servernya, seharusnya ini berhasil. Ups, karena ingat kita belum buat si halaman indeksnya di situ, makanya jadinya kosong seperti itu ya. Kita block. Kemudian ini adalah head title. Ini masukkan judul gitu, dan di sini kita block. Kita bungkus ke heading 2.
Nah, di sini kita masukkan template tag-nya heading. Lalu tuh muncul ya. Ini terlalu berdempetan di atas, kita kasih margin top-nya 5 biar ada jarak. Nah, keren kan? Oke. Untuk tampilan dari si project sudah selesai dan kita kembali ke URL sini. Jangan lupa kita lakukan include di sini. Oke, dan kita buat satu buah link, yaitu link pulang pergi. Kita koma, kemudian kita include seperti itu, dan pulang pergi titik URLs, dan kita namakan namespace-nya, namespace adalah pulang pergi. Oke, biar sama aja gitu. Keren. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi dan tambahkan satu buah file urls.py dan kita import di Django URLs, import path seperti itu. Kemudian kita from titik import, kurang i-nya, kita import views, kemudian kita add name, pulang pergi, kemudian kita URL patterns sini, kemudian kita path, sini kita views, kemudian index, kita kasih nama di sini, nama juga sama, yaitu index dari si aplikasi pulang pergi. Oke, kita ke views lagi di sini. Nah, di sini kita buat function yang pertama, yaitu index. Kemudian kita return, kemudian render, kita request, hapus sama dengannya, buat folder pulang pergi untuk templates-nya. Kemudian kita konteks seperti itu. Nah, di sini itu kita masukkan konteks untuk judulnya, ya, titik 2, tanda petik 1, daftar, daftar tujuan. Itu ya, kita duplikat, ini kita heading. Oke, mantap. Dan di sini itu kita buat dua buah folder, yaitu templates dan pulang pergi. Kemudian di dalam folder pulang pergi, sini kita buat index.html. Biar cepat aja, ini kita copy dan paste ke sini. Seharusnya ini kalau misalkan saya menuju ke sini, bentar, 1, 2, 3, pulang pergi. Bentar, ini kenapa seperti ini ya? Oke, ternyata servernya mati. Kita matikan ulang dan jalankan ulang gitu ya. Sorry, tadi itu error ya. Oke, daftar tujuan berarti berhasil. Nah, karena daftar tujuannya ini belum ada, untuk mengisi daftar tujuan tentu kita harus buat modelsnya ya, supaya bisa dimasukkan datanya ke dalam database. Oke, ini kita buat satu buah kelas tujuan, kemudian kita models.model. Nah, yang pertama adalah kita buat di sini nama penumpang gitu ya, menggunakan models, kemudian chart field, max length-nya itu 50 gitu ya. Kemudian tentu kalau ada tujuan, ada pengemudi ya. Masa ada penumpang tidak ada pengemudinya gitu ya. Nah, setelah itu ini kita hapus saja. Kita masukkan field tujuan, kita models di situ. Ini menggunakan text field. Kemudian kita menggunakan slug seperti itu. Masih ingat teman-teman? Slug field ini kita jadikan blank sama dengan true, kemudian edit table sama dengan false gitu ya, supaya tidak bisa nanti diedit itu atau ditambah-tambah. Kemudian kita buat function str, kita solve, kita return tanda petik seperti itu, titik format solve.id, kita koma solve titik nama penumpang. Nah, karena kita menggunakan Slugify, jadi kita membuat satu buah function untuk menyimpan Slugify-nya itu ke dalam gitu ya, karena kita membuat link yang user friendly gitu. Oke, ini kita save dan ini kita copy dan paste di sini. Dan ini kita masukkan ke tujuan.solve. Sip, sebenarnya mantap. Kemudian kita solve. Ini kita masuk slug sama dengan apa? Di sini kita masukkan, kita import paket dari Django utils .text, namanya adalah Slugify. Jadi gampang. Kemudian kita solve, kita ambil dari si nama penumpangnya di sini. Oke, karena kita sudah buat models, tentu di sini itu kita harus lakukan aktivasi untuk version permainnya. Kemudian kita make migration. Oke, mantap. Kemudian kita migrate. Sip, cakep. Kemudian langsung aja di sini itu kita buat create super user. Oke, biar satu kaligus aja deh. Tanya at sumantris.com 123 again 123. Ini kita hiaskan aja. Mantap. Oke, sudah berhasil. Di sini kita buat tab baru. Langsung aja kita buka admin di situ. Kita admin 123.
Ups, selagi-lagi kita selalu lupa di sini. Kita from titik models import tujuan. Oke, jangan lupa kita admin. Di sini kita site titik register tujuan. Oke, teman-teman, kalau kita reload tentu sudah ada tujuannya. Kita coba tambahkan misalnya Bejo, itu di sini Paijo, Jalan Sudirman. Oke, kemudian di sini ada BC Paijo, Jalan Kenangan. Oke, kalau kita save. Oke, sekarang kalau kita reload, daftarnya belum ada, gitu ya. Padahal kita sudah masuk ke dalam admin sini. Kenapa? Oke, kenapa? Karena di sini itu kita belum tampilkan di halaman indeks yang ada di sini. Gitu. Nah, untuk menampilkan daftar tujuannya, tentu di sini kita harus import models terlebih dahulu. Langsung aja form titik models import tujuan. Nah, di sini baru kita buat bungkus semua tujuan menggunakan objek atau relational mapping perintah dari ORM. Nah, di sini kita buat semua tujuan, ambil juga untuk semua tujuan ini, lalu kita ke halaman indeks dari si aplikasi yang ada di sini. Itu kita looping variabel satuannya tujuan ke dalam semua tujuan. Itu ya. Nah, ini biar cakep ya, karena ini merupakan sebuah daftar, biar keren aja kita menggunakan table yang ada di dalam Bootstrap-nya ya, karena kita sudah menggunakan Bootstrap tuh. Jadi, di sini itu, ini kita paste di situ, kalau kita reload, maka sudah ada perubahan ya, jelas. Oke, nah, ini itu adanya di sini. Yang sekarang yang kita looping itu adalah bodinya dari si table atau isi dari si modelsnya, kita lakukan looping di sini. Oke. Ini kita tutup TR seperti itu. Mantap ya, ini biar agak rapi gitu. Ini kita geser ke dalam sedikit. Dan ini tuh kita hapus cukup sampai di situ. Oke, menarik sekali saudara-saudara. Ini biar keren aja, ini kita coba kasih ke bawah, ke dalam TR-nya itu. Nah, ini tuh kita ganti menggunakan template variable, masukkan variabel satu dari Ford, nm penumpang nama field dari si models tujuan. Oke, hal yang sama ini kita ganti menjadi pengemudi. Hal yang sama juga ini kita ganti jadi tujuan. Oke, teman-teman. Kalau saya reload seharusnya muncul ya. Sebentar. Ini kenapa jadi seperti ini ya? Oke, susunan yang salah bro. Kita kembali lagi seperti itu, dan kalau kita reload, nah ini baru mantap nih. Jadi ada Bejo, BC gitu ya. Nah, sekarang sudah muncul datanya, cuman kita belum ganti di sini. Ini biar jelas aja bahwa ini adalah seorang penumpang, nama penumpang. Ini kita ganti juga nama pengemudi gitu ya. Dan di sini tujuan. Sip, kalau kita reload, mantap. Nah, cuma jadi masalah adalah nomornya di sini gitu ya. Kalau kita lihat, kita punya dua data, tetapi di sini satu-satu, artinya tidak berurut. Seharusnya yang kita mau adalah 1-2, gitu ya. Oke, nah perlu diperhatikan teman-teman, ada sebenarnya tips dan triknya. Nah, untuk for, itu sebenarnya ada beberapa variabel di mana untuk melakukan looping terhadap penomoran otomatis yang ada di sini. Gitu ya, ini kerennya di Django, jadi sudah siap pakai. Nah, caranya menggunakan seperti ini, kemudian kita for, loop, titik, counter. Ya, hitung setiap data yang di looping gitu. Oke, kalau misalkan saya save dan reload, tuh keren ya. Dimulai dari angka 1 dan 2. Kalau memulai angka pertama, angka 0, berarti di sini kita counter 0. Kalau kita reload, tuh jadi dimulai dari angka 0 dan 1. Oke, kita kembalikan lagi tadi biar keren gitu ya. Jadi 1 dan 2 berurut. Ini nanti teman-teman bisa lihat di dokumentasi dari Django ya. Ini merupakan variabel yang ada di for, yaitu for counter yang sudah kita contohkan tadi. Ada ref counter, ada vir, slash, dan parent loop. Ada banyak, terus silakan teman-teman pakai gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang karena kita menambahkan data masih ke dalam adminnya, saya mau tambahkan data ke dalam sini. Oke, tentu terlebih dahulu di sini itu kita coba buat satu buah link ya, di mana link ini adalah tambah untuk menambahkan tujuan. Kita tambahkan si kelas yang ada di situ dari si Bootstrap, yaitu BTN sukses ya, biar warnanya warna hijau. Kalau kita reload, tuh muncul tambah sukses di sini. Oke, nah di sini untuk URL-nya kita langsung aja ya buat seperti itu. Di sini kita masukkan pulang pergi, itu nama namespace dari aplikasi.
kita create di sini. Kalau saya save dan reload, ini akan error. Kenapa? Karena kita belum buat link yang namanya adalah create di sini. Create not found, makanya tidak ada. Oke? Kita kembali ke URLs dari si project, dari si aplikasi ya. Di sini kita buat path create, kemudian kita views. Nah, di sini kita buat satu buah function add tujuan, kemudian kita name create di sini. Oke? Nah, ini kita buat function di dalam views yang ada di sini, yaitu def add tujuan, artinya untuk menambah tujuannya kita mau kemana gitu ya. Kita return, ini kita searchkan aja dulu, kemudian kita request, hapus sama dengannya, kemudian di sini kita pulang pergi, sini kita create titik HTML seperti itu, kemudian kita konteks. Nah, di sini kita buat satu buah file yaitu create HTML. Kita kembali ke sini karena ini belum selesai, biar cepat aja kita ke situ. Ini kita masukkan tambah daftar tujuan, begitupun juga dengan ini, tambah daftar tujuan. Sip, jangan lupa tanda petik. Oke, nah kita sudah buat satu buah function. Karena untuk menambahkan data itu menggunakan formulir atau form, berarti kita harus buat satu buah file forms.py di sini, yaitu untuk mengambil, ntar ini biar jelas saja. Kita buka untuk formulirnya, kemudian kita buka modelnya. Di sini itu kita import aja langsung Django import forms seperti itu. Kemudian kita buat kelas formnya. Masih ingat teman-teman, kita menggunakan model form ya. Ini sudah pernah kita pelajari di minggu lalu. Dan di dalam model form itu ada kelas meta. Kemudian kita model sama dengan lagi-lagi di sini kita import si modelsnya, yaitu import tujuan. Nah, modelnya adalah tujuan. Oke. Nah, di sini itu adalah fields-nya. Kita masukkan tanda petik underscore all seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita ke views sini. Ini kita masukkan import model dan forms. Sini kita form from titik forms import tujuan form. Oke. Nah, di sini kita buat tuh jika request method itu sama dengan post, maka kita buat variable form tujuan form request titik post atau kosong. Oke. Dan jika form itu adalah valid titik 2, maka dia form titik save seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi ya, kita redirect ke dalam pulang pergi index, yaitu daftar dari si tujuan. Oke. Jangan lupa ini kita import redirect. Cool, keren. Kemudian kita else, kemudian kita form sama dengan tujuan form seperti itu. Lalu di sini kita buat form, kemudian kita form. Gampang. Idih, cakep. Oke. Seharusnya ini kalau misalkan kita reload no error gitu ya, kalau kita tambah tuh jadinya masih kosong gitu ya. Kenapa kosong? Karena di sini itu belum ada. Oke, biar cepat ini kita copy dan pindahkan ke dalam create sini. Dan kalau kita save, kalau kita reload, tuh muncul tambah daftar tujuan. Cuman masalahnya formnya belum ada. Jadi kita langsung aja form. Sini kita post seperti itu. Untuk actionnya kita delete dan kita CS per token di situ. Lalu jangan lupa di sini kita button. Ini kita submit. Kemudian kita kirim. Ini kita masukkan kelas. Kelasnya menggunakan btn primary. Oke, kita reload, sudah ada buttonnya di situ. Nah, di sini kita langsung aja bungkus ya, MB3, margin 3, kemudian kita label. Masih ingat teman-teman? Sorry, ini kita lakukan looping gitu ya. Sini kita field, kita form. Masih ingat teman-teman? Ini kita label, kita field ID for label. Nah, di sini kita masukkan field titik label. Kemudian sini kita buat field. Oke. Saya reload, maka sudah muncul. Oke, kita kembali ke form di sini dan kita dev init seperti itu. Kita save. Ini untuk memasangkan widgetnya ya dengan model form. Ini juga sudah pernah kita pelajari, teman-teman. Silakan dilihat video yang minggu lalu yaitu tentang model form. Mantap. Kemudian kita save, kemudian kita fields. Di sini ada nama penumpang titik widgets. Kemudian kita atribut, kemudian kita update.
menggunakan dictionary, dan key-nya dari si Bootstrap adalah class, dan nilainya form control. Oke, kita masukkan juga di sini placeholders seperti itu, placeholder, masukkan nama penumpang Anda. Oke, kalau saya save dan reload, seharusnya sudah berubah. Oke, berubah ya. Kemudian ini kita duplikat sebanyak jumlah field yang kita punya. Di sini adalah pengemudi, dan di sini tujuan, dan masukkan tujuan Anda. Kalau saya reload, bentar. Oke, mantap. Nah, di sini kita lupa. Tuh, ini kita lupa, kita cut. Biar ada jarak gitu. Ups. Biar ada jarak, kita masukkan margin button 4. Pasti di situ. Save. Kita save dan reload. Tuh, mantap ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan data nih. Kita coba masukkan di sini nama penumpangnya Tri. Nama pengemudinya juga misalnya Bejo. Jalan Kumala. Oke, tujuannya Jalan Kumala. Kalau saya kirim, tuh berhasil ya. Jadi sudah bertambah di sini. Oke ya, teman-teman. Kita tambahkan lagi misalnya nama penumpangnya di sini misalnya Yuni gitu. Nama drivernya, pengemudinya Bejo. Si Bejo tanya, "Neng Yuni, tujuannya mau kemana?" Neng Yuni tak jawab, "Jalan ingin hidup bersamamu." Oke, kirim. Berhasil ya. Sip. Nah, sekarang kita coba hapus datanya gitu ya. Nah, sebelumnya di sini kita coba masuk ke dalam Python shell-nya. Kita coba praktekkan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di tentang URM. Kita sudah pernah pelajari Object Relational Mapping, import tujuan. Kalau misalkan saya mau menampilkan datanya, berarti perintahnya seperti ini ya. Object tujuan objects.all. Itu ya. Jadi ada Bejo, tujuan, kemudian Tri di sini. Nah, untuk melihat, saya misalkan mau hapus yang nama penumpangnya adalah Tri di sini ya. Berarti saya bisa lakukan filter seperti ini ya. Objects, kemudian filter. Ingat karena kita menggunakan field slug di sini, berarti di sini kita masukkan slug ya. Namanya apa? Menggunakan tanda petik seperti itu dan balas kurung. Kalau saya enter tuh, maka Tri yang akan terseleksi. Kalau misalkan saya mau hapus, berarti tinggal saya tambahkan aja dari metode delete di sini. Seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Kalau saya reload, maka Tri akan terhapus. Keren. Nah, bentar. Kenapa saya hiddenkan ya? Oke. Nah, sekarang kita coba lakukan hapus yang ada di sini. Gitu ya. Berarti, kita kembali ke view sini, dan kita buat satu buah function def delete namanya, biar jelas saja. Kemudian kita request, paste di sini. Gitu ya. Dan kita return, kita bukan render tapi redirect. Jika berhasil dihapus, maka dia akan redirect ke pulang pergi index, yaitu daftar tujuan. Nah, coba perlu perhatikan teman-teman ya. Di sini berarti ini merupakan sebuah parameter. Oke? Jadi, nama parameter saya mau namakan di sini sebagai nama dari si slug. Gitu ya. Parameter ini kita masukkan juga di sini. Seperti itu. Oke? Lalu, ini belum selesai, kita kembali ke URLs dari si project. Nah, di sini itu kita tambahkan satu buah path delete. Oke? Masih ingat teman-teman menggunakan pola pemberian parameter yang seperti ini. Nah, karena kita menggunakan slug bukan ID, berarti di sini namanya adalah slug. Kalau misalkan berdasarkan ID, berarti di sini int ya, teman-teman. Oke? Bisa juga str karena slug itu merupakan sebuah string, cuman lebih khusus kita menggunakan slug. Kemudian masukkan parameternya, koma, kita views di sini, koma, delete. Seperti itu. Kemudian kita name, namanya adalah delete. Kita koma di situ. Oke ya, teman-teman. Nah, ini kita lupa tanda petik. Oke. Jangan sampai typo, teman-teman. Keren. Oke, sekarang kita coba, saya mau coba hapus si Bejo di situ ya. Berarti di sini kita bisa masukkan delete garing Bejo gitu kalau saya. Itu. Maka Bejonya hilang, artinya sudah berhasil terhapus. Oke. Bagaimana untuk memunculkan di sini, gitu ya? Memunculkan di sini tombol hapus atau aksi dari hapus, gitu ya, supaya dengan mudah kita tinggal klik hapus, gitu ya. Oke, apaan? Oke. Nah, karena ini merupakan sebuah daftar dari tujuan, maka kita kembali ke indeks ini. Nah, di sini itu kita duplikat dan tambahkan hapus. Oke, kalau saya reload, maka akan bertambah satu buah kolom hapus. Berarti di sini itu kita bisa masukkan td, kemudian kita pakai link,
Kemudian di sini itu kita hapus, gitu ya. Kalau saya reload, tuh maka muncul hapus di sini. Cuma ini masih belum bisa ya, karena memang belum ada linknya. Oke, biar jelas aja, biar pakai Bootstrap kita btn ini danger ya. Oke, kalau kita reload tuh ada dangernya di situ, dan kita masukkan URL tanda petik 1. Ingat, ini kita masukkan pulang pergi titik 2, ambil nama dari si delete yang ada di sini untuk URL-nya. Oke ya, teman-teman, berarti delete di sini. Oke, kemudian masukkan parameternya. Parameternya apa? Yaitu tujuan titik slug. Oke, keren ya, karena kita mau ngambil slug-nya yang berdasarkan di sini. Oke, berarti nama slug-nya adalah BC ya, karena kita berdasarkan nama penumpang. Oke, kalau misalkan BC ini saya hapus, ups, sebentar, kenapa nggak mau tuh? Ya, sebentar, pulang pergi, delete. Cocok ya? Tujuan slug. Ya, keren nih, harusnya bisa dong. Tuh, bisa. Keren. Tadi itu kenapa ya? Oh, mungkin karena belum saya reload kali ya. Oke, kita hapus semuanya, save, kita coba tambah data, Yuni, kemudian Pak Ijo. Si Pak Ijo nanya, Neng, mau kemana Neng? Tujuannya? Ingin hidup bersamamu. Jalan ingin hidup bersamamu. Asik. Pak Ijo senang-senang tuh, senyum-senyum lebar. Mungkin lebarnya 2 inch. Lebar amat, bro. Kemudian Pak Ijo. Nah, penumpangnya Pak Ijo atau Bejo. Kemudian pengemudi siapa? Misalnya pengemudinya Uni misalnya, ya. Si Uni bertanya, Mas, mau jalan kemana, Mas? Jalan hidup bahagia bersamamu. Iya, bahagia bersamamu. Oke, kirim. Tuh, jadi ya, gitu. Nah, jadi begitulah teman-teman ya, bagaimana saya sudah contohkan bagaimana menambahkan data, kemudian ini merupakan read-nya atau baca datanya, dan ini merupakan deleting-nya atau menghapus datanya. Jadi, ini adalah salah satu konsep CRUD ya. Create, read, update, dan delete. Cuman update-nya kita belum lakukan. Nanti insya Allah minggu depan kita akan lakukan updating-nya. Bagaimana mengupdate data di luar dari si admin sini. Kalau sini kan gampang ya, kita tinggal delete aja, udah. Kita tinggal ubah aja, sudah. Delete pun juga sama gitu. Tapi bagaimana mengupdate data di sini, di luar dari admin. Itu keren, bro. Oke, cukup ya teman-teman untuk CRUD versi deleting datanya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab gitu. Oke ya, cukup ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.